Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang merekonstruksi fungsi kuadrat. Nah, di sini saya buat slideshow. Nanti silakan sambil dicatat. Nah, sebentar. Nah, merekonstruksi fungsi kuadrat ini berarti maksudnya adalah kita akan diberikan beberapa titik dan nanti harus tahu bagaimana bentuk fungsi kuadratnya. Nah, cara merekonstruksi itu ada beberapa. Hari ini kita akan mengenal dua cara rekonstruksi fungsi kuadrat. Yang pertama adalah apabila diketahui titik puncak dan juga sebuah titik yaitu titiknya x1, y1. Nah, di sini saya ulangi lagi, apabila diketahui titik puncak yaitu titik xp, yp dan juga titik sebarang yaitu titik x1, y1 di sini kita namakan, maka nanti kalau diketahui kedua titik ini kita akan menggunakan rumus y sama dengan a dalam kurung x dikurangi xp kuadrat ditambah yp. Ya. Nah, terus bagaimana nanti apa gunanya x1, y1? X1, Y1 itu akan disubstitusikan terhadap X dan Y, lalu digunakan untuk mencari nilai A. Kalau sudah ketemu nilai A, kembali lagi ke fungsi ini. Nah, bagaimana caranya? Saya punya contoh. Tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak di min 1, min 49 dan melewati titik 0, negatif 48. Nah, berarti di sini kita sudah tahu bahwa xp, yp-nya adalah min 1, min 49. Berarti xp-nya di min 1, yp-nya di min 49 ya. Kemudian dia kan cerita melewati titik 0, negatif 48. Berarti 0, negatif 48 itu jadi x1, y1. Jadi 0, negatif 48. Nah, berarti kita punya ini XP, min 1-nya XP, YP-nya min 49, kemudian X1-nya 0, dan Y1-nya 48. Nah, kalau sudah kita tadi kan punya rumusnya Y sama dengan A dikali X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Nah, ini tadi kan saya cerita, coba Y dan X-nya dimasukkan dari X1, Y1 dulu. Berarti nanti ini masuk ke dalam Y, ini masuk ke dalam X. Jadi kita punya, ini masuk ke dalam X, ini masuk ke dalam Y. Saya keliru ya. Jadi ini Y-nya kita punya min 48 sama dengan A-nya kan belum diketahui, jadi biarkan saja. Kemudian X-nya kita ganti tadi sesuai permintaannya 0. Dikurangi XP. Nah, XP-nya tadi berapa XP-nya? XP-nya adalah negatif 1. Berarti 0 dikurangi negatif 1 kuadrat ditambah YP. YP-nya berapa? YP-nya adalah 49. Sehingga kita punya negatif 48 sama dengan A. Kemudian 0 min 1 jadi plus 1, kan 0 plus 1 kuadrat ditambah 49. Jadi kita punya negatif 48 sama dengan A, 0 tambah 1 kan 1 ya. Kemudian 1 dikuadratkan ditambah 49. Nah, di sini berarti kita punya, saya keliru. Di sini bukan plus 49 ya, saya kurang. Seharusnya plus negatif 49. Saya hapus dulu. YP-nya kan negatif 49 ini. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini saya ulangi lagi, ini YP-nya adalah negatif 49, jadi plus kali min adalah min 49. Jadi di sini kita punya min 49. Nah, kalau sudah, berarti kan kita punya min 48,
1 kuadrat kan 1. 1 kali A ya dirinya sendiri yaitu A dikurangi 49. Sehingga kita punya nilai A-nya adalah min 48 ditambah 49. Nah, tentu min 48 ditambah 49 itu hasilnya adalah 1. Jadi nilai A-nya adalah 1. Oke, kita sudah ketemu nilai A-nya. Kita ingat-ingat lagi, YP-nya kan min 1, min 49, kemudian, XP YP min 1, min 49, kemudian nilai A-nya adalah 1. Nah, kalau sudah ketemu semua, kita akan masuk ke dalam rumusnya kembali untuk untuk mencari fungsi kuadrat yang sebenarnya. Kan rumusnya kan tadi Y sama dengan A kali X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Nah, kalau sudah ketemu A-nya tadi ya, nanti kan kita masukkan. Y dan X-nya itu tetap. Ya. Kok nggak dimasukkan yang tadi, Bu? Nah, yang tadi kan hanya digunakan untuk membantu nilai A. Kembali lagi ke sini. Tadi kan A-nya sama dengan 1, XP-nya sama dengan negatif 1, YP-nya sama dengan negatif 49. Sehingga kita punya A-nya saya masukkan 1 dalam kurung X-nya tetap dikurangi XP. XP-nya kan min 1 ini toh. Dikurangi min 1 kuadrat ditambah YP-nya negatif 49. Nah, sehingga kita punya Y sama dengan 1 dalam kurung min ketemu min kan plus. Jadi, X plus 1 kuadrat plus kali min adalah min 49. Sehingga kita punya Y sama dengan 1 dalam kurung. Nah, X plus 1 kuadrat ini berarti mengalikannya harus hati-hati ya, satu persatu seperti ini. Sehingga kita punya hasilnya adalah Y sama dengan 1 dalam kurung X kali X kuadrat. X kali 1 adalah plus X. 1 kali X adalah plus X. 1 kali 1 adalah plus 1. Dikurangi 49. Sehingga kita punya Y sama dengan 1 dalam kurung X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikurangi 49. Nah, ingat kalau kita punya kondisi seperti ini, semua harus dikalikan angka 1. Sehingga kita punya Y sama dengan 1 kali X adalah X kuadrat, kemudian 1 kali 2X adalah 2X, 1 kali 1 adalah plus 1 dikurangi 49. Sehingga kita punya nilai fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X, kemudian 1 dikurangi 49 ini adalah negatif 48. Jadi, fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 48. Selanjutnya, contoh ini kita punya bentuk yang ini, yaitu diketahui 3 buah titik, yaitu X1, X1Y1, X2Y2, dan X3Y3. Di situ saya tulis substitusikan ketiga titik tersebut ke dalam fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C untuk mendapatkan nilai A, B, C. Jadi nanti nilai X1Y1, X2Y2 ini dimasukkan ke sini semua. Kalau sudah nanti ketemu nilai A, B, C, kita kembali ke fungsi ini. Contohnya bagaimana? Kita masuk langsung. Tentukan persamaan dari grafik yang melewati titik 1,5, 2,0, dan 0,12. Nah, berarti kan kita punya 3 buah titik. Saya ulangi lagi kan harus dimasukkan ke dalam Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Saya akan membahas mulai dari titik yang pertama. Titik yang pertama kita punya 1,5. Kita masukkan ke dalam Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti dari titik ini kan kita punya X sama dengan 1, Y sama dengan 5. Ini kita masukkan sehingga kita punya
Y-nya kita ganti 5. 5 sama dengan A. X-nya kita ganti 1 pangkat 2 ditambah B. B-nya tetap. X-nya diganti 1 sesuai ini. Kemudian ditambah C. Sehingga kita punya 5 sama dengan 1 kuadrat adalah 1. Jadi A dikali 1 ditambah B kali 1 ditambah C. A kali 1 itu hasilnya adalah A. B kali 1 hasilnya adalah B dan C tetap. Sehingga pada persamaan pertama kita punya A 5 sama dengan A plus B plus C, atau boleh dibalik jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Kemudian yang kedua, kita punya titiknya adalah ini 2,0. Sama, kita masukkan juga ke dalam Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah BX ditambah C. Nah, berarti Y-nya kan 0. Di sini saya detailkan. X-nya sama dengan 2, kemudian Y sama dengan 0. Ingat, depan itu X, belakang itu Y. Jadi Y-nya saya masukkan Y sama dengan 0, A. X-nya diganti 2 jadi 2 pangkat 2 ditambah B-nya belum ketemu. Kemudian X-nya adalah 2, berarti B kali 2 ditambah C. Nah, ini saya kurung. Kalau nggak dikurung juga nggak apa-apa ya. Sehingga kita punya 0 sama dengan A dikali 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian ditambah B kali 2 adalah 2B ditambah C. Sehingga kita punya hasilnya nanti 0 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke titik yang ketiga. Ini juga bisa kita tulis sebagai 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0 ya. Kemudian yang ketiga, kita punya titiknya 0,12, berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 12. Jadi kita masuk lagi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Y-nya kan 12. Kita masuk 12 sama dengan A dikali X-nya adalah 0 pangkat 2 ditambah B kali X-nya adalah 0 kali 0 ditambah C. C-nya belum tahu ya. Nah, 0 kuadrat kan 0. 0 kali A hasilnya adalah 0. B kali 0 ya hasilnya adalah 0. Kemudian yang terakhir ditambah C. Sehingga kita punya 12 sama dengan 0 tambah 0 ditambah C. Nah, 0 tambah 0 kan 0. 0 ditambah C, ya C. Sehingga kita punya dari sini nilai C-nya adalah 12. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam ini dan juga ini. Nah, sehingga kita punya, saya substitusikan ke sini ya. Di sini C-nya saya ganti A tambah B tambah C-nya adalah 12 sama dengan 5, sehingga kita punya A ditambah B itu sama dengan 5 dikurangi 12. Kan plus pindah jadi min kan? Sehingga kita punya A ditambah B sama dengan negatif 7. Kemudian saya masukkan ke yang nomor 2, sehingga saya punya 4A ditambah 2B, C-nya kan 12 tambah 12 sama dengan 0. Sehingga kita punya 4A ditambah 2B sama dengan plus pindah jadi min. Nah, ini sebagai persamaan 1, yang ini sebagai persamaan 2, kan belum tahu nilai AB-nya. Maka harus dicari menggunakan elisusi. Ya. Nah, sehingga kita punya saya tulis lagi tadi persamaan 1 itu kan A ditambah B sama dengan negatif 7. Persamaan 2 itu 4A ditambah 2B sama dengan negatif 12. Nah, ini nanti kita elisusi, kita samakan saja nilai B-nya saja ya. Sehingga di sini kan 2, di sini kan koefisiennya 1. Berarti di sini saya tulis ini 2, ini 1.
A kali 2 adalah 2A. B kali 2 adalah plus 2B. Min 7 kali 2 sama dengan negatif 14. Kemudian yang bawah 4A kali 1 adalah 4A. 2B kali 1 adalah tetap 2B. Min 12 kali 1 adalah negatif 12. Berarti nanti ini tinggal dikurangi. 2B dikurangi 2B, habis. 2A dikurangi 4A, min 2A. Nah ini kita punya min 14 dikurangi min 12. Min 14 dikurangi min 12. Sehingga kita punya min 14, min ketemu min plus 12. Sehingga kita punya min 14 ditambah 12 itu adalah min 2. Sehingga kita punya nilai A-nya adalah min 2 dibagi min 2 sama dengan 1 ya. Nah, tadi A-nya sudah ketemu 1, terus C-nya kalau nggak salah tadi ketemu 12 ya. Silakan cek lagi. Nah, yang belum ketemu kan nilai B-nya. Berarti kita masukkan bisa ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya lebih suka masuk ke persamaan 1 sehingga kita punya di persamaan 1 kan A tambah B sama dengan min 7. Nilai A-nya kan sama dengan 1. Nah, ini tak masuk ke sini sehingga saya punya 1 ditambah B sama dengan negatif 7. B-nya sama dengan min 7 dikurangi 1, berarti B-nya adalah min 8. Nah, berarti kan kita punya tadi kan saya cerita kalau sudah ketemu nilai A, B, C-nya masukkan ke dalam fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang kita masukkan nilai A, B, C-nya. Maka kita punya Y sama dengan A-nya adalah 1, X kuadrat, B-nya adalah negatif 8, X ditambah C-nya adalah 12. Sehingga kita punya 1 kan nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Y sama dengan X kuadrat plus kali min 8X ditambah 12. Jadi ini persamaan kuadratnya. Begitu ya. Oke. Baik. Sudah selesai. Keep. Mana tadi? Nah. Baik, saya akhiri dulu materi pada pagi hari ini. Nanti silakan cek, kemungkinan hari ini akan ada tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.